Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adi Mahendra, NIM 2019-33177. Saya dari kelas 6D. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif global yang diambil oleh Bapak Udin. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Dimensi perspektif global bertolak dari masalah hidup kita sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Nah, kita bisa lihat contohnya dari permasalahan tersebut di masa pandemi seperti ini, yaitu masalah tentang pendidikan. Sekolah yang biasanya dilaksanakan secara luring sekarang menjadi daring. Nah, permasalahan itu dirasakan oleh seluruh dunia. Nah, jika semua kegiatan selama pandemi ini menjadi online, banyak yang pengangguran dan kesejahteraan pun menjadi berkurang dan kemiskinan menjadi merajalela. Permasalahan yang lebih kecondong ke kesehatan menjadi berpengaruh ke semua aspek yang ada di dunia secara global. Nah, itu yang dimaksud dengan dimensi global. Permasalahan-permasalahan yang kita temukan di sekitar kita dan menyeluruh di dunia. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, Mega Giansar menurut Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Yang kedua, era afirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar saling mengisi, mengilhami adanya kemajuan peningkatan antar budaya bangsa. Selanjutnya, manfaat perspektif global meliputi yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita punya hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Yang ketiga, mengondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Selanjutnya, tujuan perspektif global. Tujuan diberikan perspektif global menurut Marifeld 1997. Yang pertama, mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan lintas budaya. Yang ketiga, pengembangan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah yang pertama, memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melaksanakan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Selanjutnya, masalah dalam pendidikan global. Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru mengalami berbagai permasalahan dalam mengajarkan perspektif global. Di antaranya, menurut kurikulum KTSP, dalam pembelajaran IPS, materinya belum membahas dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Nah, hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakannya dengan siswa. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal
yang ada di lingkungan sekitar, misalnya masalah lingkungan, penduduk, kesehatan, AIDS, dan sebagainya. Yang kedua, masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara pada materi pelajaran IPS di SD masih menitik beratkan pada materi bidang studi, yaitu sejarah dan geografi. Yang ketiga, mata kuliah perspektif global tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup untuk mengajar materi perspektif global di sekolah dasar. Selanjutnya, buku sumber untuk pelajaran perspektif global di SD masih sangat kurang, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru, yang dimaksud tidak terpaku pada buku paket atau LKS. Nah, demikian video yang saya buat untuk menjelaskan materi dimensi, manfaat, dan tujuan perspektif global. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.